I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. I'm not above, let me be myself. I'm not above, let me be myself. Let me be myself. Let me be myself. I'm not above, let me be myself. I'm not above. Ya, jam 9 tuh. Harus dipakai sebaik mungkin lah kamarnya. Kamar mandinya luas. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. I'm not above, let me be myself. I'm not above, let me be myself. Let me be myself. Let me be myself. Let me be myself. I'm not above, let me be myself. I'm not above. Let me be myself. Memang lagi pameran date-nya emang deh. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got your world upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got your world Iya tuh. upside down. Mana ada orang hotel lagi. Upside down. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got your world upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got your world upside down.
siento mucho, pero me voy, porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerra, de mal, de estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano. Tú no ves que lo hago porque te amo, pero ya no tengo más nada que hacer la guerra. Me voy, llegó la hora de partir, de mi propio camino seguir lejos de ti. Mohon maaf ya Pak, saya mau mobil yang gini soalnya. Ganti mobil. Iya Pak. Enak bisa milih-milih mobilnya. Sudah Pak? Ji, Ya. Di Espark Hotel ya Pak ya? iya. Kenapa mobil satu lagi? Baru diperbaikin Pak. Oh, Ji. Dari mana Bapak aslinya Pak? Magelang. Dari Magelang. Baru liburan di Jogja nih. Iya. Nginepnya di Espark juga Pak? Nginep di Spak. Tapi bawa kendaraan sendiri ya Pak ya? Enggak, kita Oh, pakai enggak. kemana-mana. Oh, dari Magelang pakai Grab? Iya. Oh. Sepi meritnya. Iya sekarang hotel Tuh sepi. Patongannya kayaknya nggak sepi juga ya Pak ya? Hari ini sepi. Semalam Pak agak rame. Iya, Saya semalam keluar kita juga. pasti rame sih. Malam minggu. Bapak juga kesini semalam? Iya, semalam Oh. udah di Jogja.
agak rame di jalan, tapi rata-rata sepi kok. Iya, betul. Tapi masih mending Pak Iya ya. daripada dulu pas awal-awal itu. Aduh, Sampai ini masih bisa bernafas. Ya. jalannya juga sepi tadi kan. Iya Pak, ini agak-agak longgar nih. Iya, saya lewatin jalan pintas ya Pak ya. Apa-apa. Yang penting nyampe. Sampai hotel. Oh, lewat sini ya. Agak Iya. sempit tapi kan jalannya. Iya, nanti lewat dalam itu. Sampai kapan di Jogja Pak? Kayaknya Sama. lusa. Oh. Asli Jogja sini? Iya Pak. Oh. Iya, Pak. Apa yang lagi happening tempat di Bapak mau wisata ya? wisata apa emang lagi yang lagi itu? Standar masih yang lama. Sebenarnya sekarang banyak beberapa tempat yang baru-baru Pak. Cuman kan karena pandemi jadi agak sedikit dibatasi. Di daerah yang paling populer tetap di daerah ini Gunung Kidul itu Pak, di Wonosari. Iya. Di situ 30 menit berapa? Ya kalau dari hotel aja kurang lebih sekitar segitu. Itu sebenarnya apa ya? Banyak banget Pak. Yang terbaru ini kayak The Bangor. Tentang apa? Kayak Bukit. view Oh. gitu, kayak Hill Sky. Sudah pernah lihat juga? Belum. Nah itu Hill Sky juga baru tuh. Iya, itu juga bagus tuh Pak. Oh, Hehas. Iya. Yang ada restorannya itu katanya. Ada, iya. Hmm. Iya. Pak, tapi kayak nggak luas ya, cuma gitu ya. Komplit restorannya udah. Ada 3 lantai Pak. Ada beberapa lantai, 3 atau 2 itu. Itu cukup lumayan juga itu. Maksudnya ke arah sana itu udah bisa seharian. Oke. Kalau iya, artinya daerah-daerah sana itu banyak tuh Pak alternatifnya itu. Di sepanjang jalan maksudnya kalau gitu? Artinya menuju ke arah sana. Oh. Jadi timur, daerah Jogja bagian timur itu banyak banget. Ibaratnya kalau mau dieksplor aja 3 hari aja. Memang nginapnya di daerah situ dong. Iya, cuman kalau penginapan di sana mungkin terkendala sama masalah kayak sanitasi air, terus makanan dan sebagainya. Makanya jarang situ ya. Iya, tetap orang wisatawan tuh larinya Sini ya? nginepnya di sini. Nanti jalannya nyewa mobil di sana ya. Itu udah sana sih yang baru-baru teras kaca juga itu bagus. Sebenarnya kalau kondisi weekday kayak gini menguntungkan Pak karena sepi Iya. dan harganya tiket masuknya jauh lebih murah dibandingkan cuma Sabtu Minggu gitu. Iya. Kita milih hari yang Iya bener Pak, hotel kan juga otomatis kan lebih murah nih, terus penginapan juga apa namanya transportasi, kemudian terus Transportasinya efek tak? ya rata-rata ada yang pengurangan Pak. Maksudnya kalau untuk Grab ini lagi sepi sama rame sama aja kan? Iya Pak, tapi kalau Bapak mau ke sana kalau saya sarankan pakai kayak rental aja Pak. Aman. Iya tadi tergantung sama kesepakatan Pak. Maksudnya dari sana itu kan mudah juga dapat Grab kan? Belum tentu Pak, Oh. karena takutnya Bapak belum pernah ke arah Gunung Kidul ya. Belum pernah. Nah, jadi misalkan gini, di sana itu tempatnya itu Susah apa ya? sinyal, Iya, artinya itu. Terus kemudian kalau mau nyari, kita bisa nyampe sana, tapi belum tentu sana Pas pulang. dia dapatnya itu. Kalau cuma di Hea masih bisa Pak. Di Hea kan Paling cuma dekat ya. iya, ibaratnya kan cuma di Patuk setengah jam nyampe. Tapi udah masuk ke teras kacanya, ke Tembangolnya, ke pantainya misalkan kemana-mana itu, waduh, jangan harap Apa Pak. nih? Baru juga. Ini kafe baru. Kok sepi? Iya. Nggak asik lah. Masuk umpet. Oke, berarti mendingan rental kalau udah. Kalau Bapak berkenan, saya juga ada rental kebetulan Pak. Saya sendiri yang ngurusin.
Nanti kalau pas saya nggak bisa sama driver kami. Iya. Itu. Ada kartu nama? Ada Pak, nanti sebentar saya kasih Pak. Iya. Dan kebetulan juga kemarin dari Espak itu juga ada nih beberapa rekanan. Maksudnya tamu-tamu saya kemarin juga banyak yang nginep dari Espak juga. Tarifnya berapa itu per apa? Tergantung, Kalau Pak. rental gitu. Ini biasanya rata-rata, kalau saya bilang rata-rata dulu ya Pak ya. Ini asumsinya kalau untuk wisatawan itu 12 jaman Pak rata-rata. 12 jaman. Jadi artinya seharian. Tapi ini kita bicara umumnya dulu Ya, Pak. tapi Biasanya kalau dari pagi jam sampai berapa? malam. Oh, Nah, oke. gitu. Misalkan Bapak start jam 8, jam 9 gitu. Itu nanti sampai malam. Betul. Sampai malam. Nanti include sama driver sama bensinnya juga. Oh, ada termasuk bensin sama Iya, tol. Itu berapa? Itu biasanya rata-rata 450. Itu rata-rata ya Pak ya. Jadi itu sudah termasuk tujuan ke Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya, itu tujuan ke sana itu sebenarnya banyak Pak, banyak banget. Jadi kalau dieksplor aja butuh waktu cukup lumayan banyak. Karena asumsinya aja untuk apa namanya? Jarak tempuh aja kalau misalkan kita sampai jarak terjauhnya ya di pantai Wedi Ombo misalkan atau Indrayanti misalkan itu aja 1,5 jam lebih, anggap aja 2 jam lah sambil santai gitu, belum PP-nya. Nah seperti itu, tapi nanti bisa beberapa tempat tuh Pak. Jadi kesana itu ada 1,5 jam lah kira-kira ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau ke sana itu memang kalau Bapak mau menyempatkan waktu seharian bisa. Nanti banyak banget tuh 3 atau 4 wisata tuh bisa. Dengan 4,5 tadi itu ya. Kurang sampai lebih malam. seperti itu. Nah, jadi misalkan Tapi kalau udah malam juga udah nggak ada apa-apa. Nah, kan tutup. Mas. biasanya kalau malam itu nanti gini. Kalau biasanya kalau kami ngarahkan ke user itu misalnya paginya pengen ke pantai dulu nih. Mungkin seperti itu, udah dapat satu. Terus yang kedua ke teras kaca misalkan. Teras kaca itu juga ada pantai sama ada spot view Pak. Foto bagus di atas tebing laut itu. Tuh. Habis itu nanti Demangol itu juga satu jalur. Nanti yang terakhir bisa di HH. Di HH itu kalau bisa di sana kalau saran saya sore sampai malam Pak. Jadi misalkan kayak jam makan ya. Iya, makannya terserah mau di mana. Jam 5 itu misalkan Emang sampai sana. gitu lah ya. Iya. Habis waktunya. Karena bisa dapat dua view. Dua view dari view yang HH itu. iya sorenya sama malamnya. Jadi memang bagusnya seperti itu. Jam 4:30 lah sampai situ. Oh, baiknya jangan siang lah ya. Sore Ya, lah. karena mudah-mudahan cuaca mendukung. Nah, karena kemarin saya pas ke sana tuh nganter saudara Hujan juga. lagi. Iya Pak, Iya, hujan. karena minggu lalu kan hujan. Iya. Kan, ya kan? Padahal udah 4:30 itu sebenarnya kita niatin 4:30 sampai jam 6 apa jam 7 gitu kan dapat mantep tuh. Tiketnya kan soalnya Mobilnya apa tuh? murah. Gimana Pak? Mobilnya apa tuh? Rata-rata mobilnya Avanza, Xenia, Kalia. Oh. Itu rata-rata. Kalau Innova beda lagi Pak. Iya, Innova yang Recom kita katanya. Makanya kita sesuaikan sama. Jadi udah bensin, udah driver, Iya. udah semua. Kalau Bapak mau nyetir sendiri sebenarnya bisa kita kasih unitnya aja. Tapi kadang-kadang kan kalau wisatawan kan itu capek. iya dan nggak sempat kan Pak. Kalau itu kan sudah kita arahkan. Nanti parkir sama makan driver ditanggung sama tamu. Itu rata-rata. Tapi kadang-kadang ada juga yang karena musim hujan gini kayak kemarin itu cuman mau minta 2 tempat. Nah, kita sesuaikan sama rutenya Pak. Di bawah tarif 12 Iya. jam apa? Tarif berapa jam? Oh, Nggak ada minimal ya? rata-rata 12 jam. 12 sih, Pak. jam. Iya, rata-rata. Cuman kan kadang-kadang kita menyesuaikan sama kebutuhan konsumennya aja. Misalkan cuman di kota-kota aja terus 6 jam, 8 jam ya kita bisa sesuaikan, kita kurangin lagi nanti kita Oh, hitung bisa ya. gitu. Jadi kita fleksibel sih. Itu asumsi untuk yang agak terjauhnya Pak. Terjauh. Nah, Berarti akan lebih murah kalau dalam kota. biasanya aja ya kurang lebih. Tapi kan sekarang Malioboro kan nggak bisa untuk akses ya. Jadi sekarang baru kemarin nih Pak, Malioboro kan di close jalannya kan ya. Jadi Di close jadi. iya, jadi untuk menuju ke sana itu apa ya? Kayaknya nggak bisa. Saya aja kemarin mau ngambil mobil di sana di Novotel samping Malioboro juga sulit tuh. Nah, jadi orang yang punya kendaraan sih. Ya itu dia. Nggak bisa. Nggak tahu Dorong, nih. dorong dong. Aksesnya di beberapa jalur samping kanan kirinya. Tapi kalau Malioboro kecuali ambulan sama Boleh. bis itu masih bisa. Ternyata enak gitu. Ini Davan juga termasuk murah nih Pak. Iya. Murah dan enak.
Iya. Apalagi deket sini ini kan warung makan nggak usah di ini, tinggal GrabFood. Iya, betul. Di sini tuh strategis Pak kalau Bapak. Itu dia udah pernah nyoba itu. Iya. Daripada di arah-arah kota sana sekarang Tugu juga baru diperbaiki. Mulai orang nggak bisa akses. Jadi Jelek jalan. ya orang-orang pada lari. Biasanya sih kalau tamu-tamu kami dari luar kota itu cari hotelnya yang biasa. Karena kan cuma untuk tumpang tidur sama Sebenarnya mandi. gitu sih Mas. Paginya langsung cus. Heeh. Kayak ke Kopi Klotok Bapak di Kaliurang udah pernah Pak. Belum. Nah itu juga harus dikunjungin Kalau gitu. oh yang ke Jadi, arah atas ya. Iya, artinya Bapak kalau mau seharian nggak usah pergi ke sana, ke Kaliurang juga bisa. Kaliurang itu nanti juga ada Kopi Klotok. Tapi sekarang Kaliurang kan baru kurang bagus nih cuacanya. Karena Merapi itu. Iya, minimal di kulinernya Kopi Klotok itu. Ada juga yang kemarin konsumen kami juga minta tolong cuma dianterin, kan dari orang dari Makassar, dia juga nongkrong gitu. Satu tempat wisata tapi banyak nongkrongnya, kulinernya. Ya kita antar ke Raminten, ke Kopi Klotok, ke Filosofi Kopi. Karena dia suka. Iya, dia requestnya seperti itu, tolong aku diantu Mas, dijadwalin, diatur ininya, saya kasih ini, terus dia setuju, itu jalan sampai malam itu. Banyak nongkrongnya. Tapi ada tempat wisatanya, misalkan kalau anak-anak itu kayak di Bumi Merapi, Ledok Sambi, di atas kan banyak. Jadi tinggal dari user itu pengennya kemana kita bantu arahkan. Kadang-kadang mereka nggak tahu Pak, dari utara ke timur kan udah memakan waktu cukup lumayan habis kan ya, terus kemudian BBM-nya dan sebagainya. Nanti kalau kita cas lagi kan nggak enak juga. Kita arahkan pengen kemana, misalkan 2 hari, jadi Mana hari dulu kita ya, hari pertama utara habiskan dulu, break seharian, nanti hari kedua timur gitu. Ya, Nanti hari ketiga kota kayak di Bali lah. ya betul. Mau mana dulu? Kalau enggak nanti jauh-jauh Pak. Muter-muter. Iya betul. Terus ke di Bali. Iya, memang idealnya seperti itu. Cuman paling banyak kalau di sini Pusingin sama arah mana, Iya. arah mana. Kasih dulu pendataan. ya kadang-kadang kan mesti diskusi lewat WA, lewat telepon itu. Saya pengennya anak saya kayak ini ya, terus saya kasih arahan. Mau berapa hari Bu di sini, misalnya 2 atau 3. Nah, saya kasih arahan. Jadi biar hemat efisien juga, dapat semuanya. Kulinernya dapat, Berarti next lah. ya sama Harus. wisatanya dapat. Oh, dari pagi. Ya, sebenarnya ngikut aja sih Pak. Mau keluar siang juga bisa. Ya, tapi kan nggak ketemu 12 jam jadinya. Nanti kan bisa kita hitung-hitungan juga Pak. Misalkan Bapak cuma pengen ya 6 jaman dan sebagainya kan kita bisa hitung. Kita fleksibel sih intinya seperti itu. Kirain mesti plek tuh. Enggak, Kerja dalam kota boleh kurang gitu. bisa. Karena kan kita menyesuaikan sama kebutuhan ya, Pak. Kalau dia memang yang baru bagus itu ya sama Jepangol itu. Jadi kalau suka ke Kopi Klotok dulu ke utara kan sepi itu. Cuma ada kopi tok. Enggak tuh, makan Pak. Makan sayur lodeh, pisang goreng, macam-macam Pak. Ada pemandangan. View-nya bagus juga untuk ya standar sih sawah-sawah gitu, sejuk tapi Biar apa Mas kopi Mas? dalam Kaliurang. Oh, ke atas. Iya, ke atas. Ya biasanya ke sana dulu, terus nanti larinya ke sana. Turun-turun. Ya, nanti terus ke timur. Tapi arah Kaliurang hotelnya kayak gitu-gitu sih. Iya, kalau hotelnya biasa Pak. Biasa. Hotel bagus tapi ya di kota-kota gini. Maksudnya kayak lewat Jaya deh kalau ke sana atas itu ngeliatnya betul. Iya. Kalau udah sampai itu kan villa-villa penginapan gitu. Nah, gitu-gitu malas. Udah tua kesannya. Iya, benar Hotel tua, iya. Jadi cuma untuk meeting biasanya Pak. Kalau di sini ya Kalau kita nyaman. lebih ke arah mall ya, jadi nyarinya. Iya, dekat mall. Kan dekat kampus juga ya. Betul. Ini kalau mau ke Gunung Kidul kan dekat Pak kalau dari sini Pak. Lebih dekat sini. Ke Gunung Kidul ya. Iya. Jadi tinggal ke arah Ring Road Timur, langsung nanti Jalan Wonosari ke timur udah. Kalau daerah Kampung Lawasan berarti Mas. Kampung Lawasan. Pernah dengar? Di daerah mananya Pak? Ini daerah sini juga sebenarnya sekarang. Oh, Belum ya. belum. Jogja Pilih. Banyak sih. Banyak. Jogja itu sebenarnya banyak banget kalau mau diekspor Pak. Iya. Tinggal tergantung
kadang kita gitu. Iya. Karena kita juga lama di Bandung, kalau melihat Iya. sesuatu yang biasa aja, di Bandung juga ada Mas. Iya, Gitu. betul. Ya. Cip, udah Cip. Ya, itu bisa kalau misalkan mau jadi kabar-kabar dulu aja, Pak. Bagi Kita kartu nama. ya, kita butuh waktu untuk misalkan untuk prepare juga sih. Bentar, Pak. Turun duluan ya. Iya. Ini nomornya Bapak tadi itu ya? Yang Iya. Jadi saya cek dengan Pak Buran ya? Mana beda gitu. Ya kan? Dek, jadi Wandi kalau memang mau wisata kayak gitu sudah perfect. Ini pemiliknya kok, Anang Perdana Mulia. Keren aja namanya. Udah Anang Perdana Mulia. Anang Perdana Mulia. Kayak foto model. Ya, biar mereka ini kan tempat nyari kerja. Orang itu bersaing. Karena dia kan kalau di Surabaya itu ya gitu terus yang. Iya. Tapi capek seharian. Tapi dapat duitnya kan? Iya, ratusan ribu kan? Hmm. Kerja ini 8 jam, tekewer-kewer. Iya. Boyu. Lagi kadang-kadang ngetik orang kan? Ya kan? Masing-masing. Masuk Boyu. Kakak. Lah kak, kamu udah kayak ada asisten yang buka tutupnya. Lantai 3 kita kan? Jangan minder, jangan nyender. Bisa nyender. Yang pasti mana? Ini. Bukan ini loh. Hah? Bukan. Ini faithful. Udah nggak merah, berarti 3 dong ini. Oh iya. Mana? Abang nggak kelihatan tulisan tuh. Ini warnanya gitu. Gimana mami? Sama anak perempuanku ini. Kita berangkat 3, 3, 4 ya. Udah dingin. Memang udah disiapin. Lepaskan dulu tasnya, hei wanita. Ya mati lah. Ini bukan Mami. Maskernya. Terima kasih pada beberapa pertemuan. Tapi sekarang ini, begini saya mau kasih tahu sama semua petisi. Berapa banyak usaha-usaha yang solid.
dicoret, UMP dicoret, KPK dicoret, band-band dikasih surat, dikasih aja. Semua yang dianggap oposisi. Mak, ini yang luar biasa sekali. Ini yang kalau hukum pidana oke. Ini Ustadz ditangkap gara-gara ceramah, Ustadz dilarang ceramah. Karena itu urusan pidana. Ini urusan ceramah dilarang. Ya karena vokal ceramahmu. Asalkan di pengadilan. Di pengadilan. Kalau Habib Rizik ditangkap karena urusan pidana, hukum di pengadilan, itu sah. Tapi kalau Ustadz dilarang ceramah, ditulisin surat, nggak boleh ceramah, ini nggak boleh ceramah, ini nggak boleh ceramah, ini ada urusan apa? Apa undang-undang apa Ustadz? Apa Ustadz itu setelah ceramah salah tangkap? Oke ada bukti-bukti tangkap. Tapi kalau dilarang ceramah itu kan membunuh hak asasi namanya. Nanti kalau gantian rezim, kalian ini di data nggak boleh ngomong di mana-mana, ditangkapin gimana? Kan nggak enak itu urusannya. Jangan begitu dong. Nah kemudian hukuman koruptor kakap miliaran 1,5 tahun. Hukuman melanggar ITE salah nulis saja 2 tahun, diancam 4 tahun. Ini kan transparan ini. Bahkan ada yang triliun, ratusan miliar, di pengadilan negeri dihukum, pengadilan tinggi dihukum, Mahkamah Agung melepas. Nah, kan aneh itu. Ada tokoh nyolong miliaran, hukumannya 1,5 tahun. Ada orang rakyat salah ketik di medsos, hukumannya 2 tahun. Kayak Ahmad Dhani misalnya 2 tahun. Masa lebih berat salah ngetik daripada korupsi? Dampaknya mana? Mana lebih merugikan negara? Tuh, kan ini transparan sekali kelihatan. Yang ini tidak boleh. Nanti masyarakat tidak percaya. Kalau masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, hancur negara ini. Maka pemerintah harus memupuk kepercayaan itu. Inilah dalam Islam disebut trust atau disebut siti. Maka ada 4 yang wajib pada negara, pada umat. Siti, amanah, tabligh, amanah. Apabila salah satu dilanggar, maka hancurlah kehebatan negeri itu. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita kasih. Jalan Pak Ustaz. Keputusan yang menghukum orang itu bukan karena eksekutif, tapi yudikatif. Itu aja klarifikasi saya. Pak Ustaz. Sekarang apa yang kita permasalahkan malam ini? Undang-undang atau penegak hukum atas undang-undang ini? Kalau undang-undang kita permasalahkan, maka kita permasalahkan dan disahkan undang-undang itu bersama pemerintah. Karena dia sudah jadi tolak ukur dalam sistem dan menjaga manusia, perhubungan antara manusia dan manusia dengan negara. Kita ingin merenunglah sejenak tentang apa yang menjadi hakikat kita sebagai manusia yang telah matang. Kalau tadi katakan rasa tadi, kan rasa itu menjadi sangat penting atas akan permata-mata seorang. Kalau kita tidak lagi merasa ada rasa, sudah ada penularan COVID di situ. Kita hilang rasa manis, rasa asam dan sebagainya. Maka perlu kita diisolasi atau dikarantina. Maka awal kita lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Apa yang dilarang di situ adalah kebencian, permusuhan yang timbul akibat sebuah perilaku. Lihatlah bagaimana hari ini ada orang memakai jubah agama, bicara di tempat pantas bicara itu adalah kebenaran. Dia pakis di depan kuat begitu banyak. Atau ada saat dia bicara tentang sesuatu yang harus dibicarakan di tempat tertutup di kamar itu, dia bicara ada publis di dalam masjid ke tempat umum. Itu kan kebebasan. Lalu ada sekelompok orang, sekelompok aktivis yang mengatakan bahwa COVID ini adalah konspirasi negara. Lalu orang pesimisasi, terasa orang melepaskan maskernya, melepaskan sejarah,
Apakah semua orang ikhlas mengatakan bebas? Dibakar, ditentukan oleh Abang sibuk pada kerja cuma dua. dan apa sebenarnya tujuannya? Salah satu Mana? keinginan Itu kenapa? itu yang membedain kalau arsiteknya Edwin Subianto tadi ini ya, ya. Jadi yang pertama, undang-undang IT ini merupakan undang-undang administrasi, bukan undang-undang pidana. Undang-undang administrasi itu tidak boleh mengandung pidana berat. Paling-paling kurungan 6 bulan atau denda. Dan yang paling banyak mestinya sanksi administratif, sanksi administratif. Misalnya untuk perusahaan, jatuh izin. Nah itu bukan dipidana. Saya sudah 50 undang-undang administrasi 7 tahun lalu dengan sanksi pidana berat-berat. Sudah tidak benar. Ini bukunya. Ya. Perundangan administrasi bersanksi pidana 50 7 tahun lalu. Jadi sekarang bertambah lagi tentu. Misalnya undang-undang apa itu? Terkait kerja itu. Nah, itu juga undang administrasi. Saya lihat juga ada sanksi pidananya katanya Profesor Edwin Mokhtar itu. Ya tidak boleh. Jadi kalau undang-undang itu sanksinya mesti berat, masuk undang-undang pidana. Seperti ini. Ini undang-undang pidana semua. Perundang pidana bersanksi. Perundang pidana tersendiri. Tersendiri artinya di luar KUHP, non kodifikasi. Di sini ada 11 undang-undang. Cuci kaki sana. Di sini ada korupsi, undang-undang pencucian uang, undang-undang kekerasan rumah tangga, undang-undang pornografi, undang-undang tindak pidana ekonomi, ya, undang-undang terorisme. Ini semua undang-undang pidana memang di luar KUHP. Jadi namanya perundang-undang pidana tersendiri. Maksudnya kalau bersifat sementara masih bisa diubah-ubah, itu di luar KUHP. Kalau abadi, misalnya suap, pembunuhan, pencurian, penipuan, perkosaan, itu dalam KUHP. Itu terus-menerus. Jadi undang pidana dalam KUHP kalau bersifat umum yang lestari. Kalau bersifat sementara, undang-undang di luar KUHP, undang pidana, namanya undang-undang pidana tersendiri atau non kodifikasi. Ini 50 undang-undang administrasi, sanksinya berat-berat. Ini ada lain di sini undang-undang IT, ada undang lingkungan hidup, ada undang perikanan, semuanya sanksinya berat-berat. Ini salah ini. Jadi kira-kira 10 tahun lalu ada profesi datang ke rumah, dia protes ini. Kenapa Indonesia banyak membuat undang administrasi bersanksi berat? Tidak boleh itu. Tidak ada di dunia negara buat begitu. Jadi misalnya undang lingkungan hidup tidak boleh sanksi pidana di situ. Maka itu di Belanda undang-undang lingkungan hidup sanksi pidananya dimasukkan tidak pidana ekonomi. Di sini ada undang tidak pidana ekonomi. Saus persis dengan undang-undang tidak pidana ekonomi Belanda. Ditiru dari sana tahun 55. Nah, jadi Belanda sanksi pidana lingkungan hidup, perikanan dan semuanya itu masuk di undang-undang tidak pidana ekonomi. Sekarang mendapat baju undang-undang pidana, kita sanksi sendiri.
ada sanksi pidana pengujaran kebencian. Itu tidak, ini sudah ada dalam KP. Letakkan itu. Pakai sisi yang sebelah sini. Pakai yang ini. Mukamu. Ini dan ini. Terus tunggu. Ini tema terbaru Arianto dan Raisya. Right? Wah, ini aja mami. Iya. Setiap foto kan pasti punya ikan sendiri. We use a range of natural sweeteners like agave syrup. This is agave syrup. So agave syrup is a kind of alcohol. So it has a low GI of about 15 to 19 depending on sources. GI glycemic index is a number that is being tagged to any form of food to measure how fast your blood sugar rises after consuming it, which means that the food that you're eating is slowly being absorbed. That might make you feel fuller longer. Bilang ke sini. Kenapa? Pindahkan ke sana. Pilong-pilong yang dia. Aku sini dulu. Stevia, speaking of stevia, to explain what stevia is. So stevia is actually extracted from a plant, a leaf, and that's where all the sweetness come from and are processed into regular form. I noticed that all natural substitutes and not artificial sweeteners here. Minum air putih, Kak. Tunggu mami. Letakkan itu. Itu minum, habiskan, buang. It does make the cake Minum ini. more gooey. Another point is that having sweeteners are not really very healthy for our body. Based on my research, is casual causing. Chef Leslie isn't the only one who has concerns over artificial sweeteners. In 2018, researchers from the Nanyang Technological University discovered that artificial sweeteners may be good because they destroy the good bacteria in our intestines, which prevents us from digesting our food easily. I did a search and found out that there are more than 200,000 sweeteners. Some of these older studies in the 1970s found a link between artificial sweeteners and blood cancer. More recently, there are concerns that these artificial sweeteners may increase our craving for sweet foods because they trick the body into thinking there is no link between sugary food and calorie intake. Now, a lot of these studies are still inconclusive, but they are enough to make some people stay away from artificial sweeteners. I want to know how concerned we should be about them. According to Dr. Abel Say, for over 15 years, he has been closely monitoring how much and what kind of sugar substitutes his diabetic patients are taking. Okay, so there's no concerns that artificial sweeteners are bad for us. That news about artificial sweeteners actually started way back in the 1970s, where there are studies of artificial sweeteners used in animals that actually showed that the animals develop cancer. But subsequent studies that were done in humans, there hasn't been any conclusive evidence that artificial sweeteners cause cancer in humans. So that's why many of the food regulatory agencies in many countries still approve the use of artificial
artificial sweeteners. So is there any big difference between artificial sweeteners and natural sweeteners? To classify them under Pemerintah sama dan ya saya kira ini tugas kita semua untuk melakukan edukasi bagi masyarakat. Jadi di sini pentingnya menjelaskan kepada masyarakat informasi yang benar tentang vaksin, tentang manfaat kegunaan maupun tentang keamanan gitu. Mungkin banyak sekali yang masyarakat tidak tahu bahwa vaksinasi ini setidaknya kalau menurut WHO sudah bisa setiap tahun itu 10 juta angka kematian berhasil dicegah. Gitu. Jadi mungkin komunikasi, informasi dan edukasi yang harus kita utamakan. Jadi sosialisasi tentang pentingnya vaksin dan apa itu vaksin sangat penting di sini begitu ya Pak Bambang ya? Iya betul Mbak. Jadi kalau kita melihat contoh sukses, jadi vaksinasi ini kan sebenarnya vaksin program bersama seluruh masyarakat ya untuk mendapatkan. Jadi kakak buat sendiri di situ. Jadi perlu buat sendiri. Vaksinasi di dunia Tempat yang burung. berhasil mengusahakan Udah besai. semua pemberian cacar api Masuk ke dalam. di tahun 1900. Hi. Kemudian Indonesia juga bisa Dah, hari. polio di tahun 2018 kalau tidak salah. Ini tentu karena semua ikut dalam peran termasuk masyarakat. Di sini justru peran masyarakat sangat penting untuk mendapatkan tadi kekebalan massal atau herd immunity atau kekebalan kelompok. Dan untuk menjadi vaksin sebenarnya kita harus percaya pada vaksin itu sendiri begitu. Tapi bagaimana responnya? Ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak percaya, Prof. Jadi kelihatannya ini ada gap communication ya, ada gap konsepsi juga. Jadi beda konsep. Jadi itu perlu adanya edukasi. Ya, di luar itu penting. Tetapi sekali lagi berilah kepercayaan bahwa vaksin itu aman. Gila ya nanti banyak banget ya. Jangan terburu-buru. Nggak ada penghematan listrik. Padahal jadi nggak mungkin Badan POM mengeluarkan emergency use authorization. Kita harus menunggu itu baru bisa beredar. Ya, jadi kita tidak mungkin sebelum ada pandemi emergency use authorization pada bulan Desember kita lakukan vaksinasi massal. Jadi kalau kami dari PAPI memang sudah tegas ya maupun ini sama bahwa tetap kita jangan terburu-buru. Keamanan vaksin Meskipun sebenarnya sudah ada option nih, ada vaksin yang sudah jadi di luar dan kita sudah bisa membelinya begitu ya, Prof. ya. Betul. Sekarang sudah ada ya. Ya. Tetapi tetap keamanan yang ditunggu-tunggu adalah interim report yang akan pada bulan Januari nanti. Itu yang kita tunggu. Tapi ini menarik, pemirsa juga mungkin bertanya-tanya keamanan. Apakah negara-negara maju seperti Inggris, Arab Saudi yang sudah mengeluarkan vaksin ini tidak teruji keamanannya dengan baik begitu Prof? Ya. Adalah mereka mempunyai lembaga riset yang luar biasa, sudah maju dan juga luar biasa amannya. Ya, betul. Masalahnya adalah biasanya vaksin itu 10 sampai 15 tahun. Oke. Ini cuma 12 sampai 18 bulan. Jadi secara otomatis kita pikir kok sampai 18 bulan biasanya 15 tahun. Oke. Berarti fase 3 kan diperpendek. Nah ini keamanannya lagi. Kita harus memberi trust kepada masyarakat. Gimana caranya? Tunggu. Jangan buru-buru. Keamanan penting. Nakes pun bisa ragu-ragu. Oke. Jangankan masyarakat. Nakes pun juga ragu-ragu. Saya kembalikan ke Pak Bambang, ahlinya yang sudah berkecimpung dengan vaksin. Apakah benar vaksin yang 12 tahun risetnya tidak bisa dibandingkan dengan yang 10 bulan, kurang dari setahun? Ya, saya setuju dengan Prof. Iris. Kita harus hati-hati ya untuk melakukan program vaksinasi ini. Terkait dengan pengembangan vaksin, betul bahwa rata-rata pada pengembangan vaksin itu 10 sampai 15 tahun. Cuma belakangan beberapa seperti teknologi baru terkait dengan bioinformatik, genomik, itu bisa mempercepat penelitian dan pengembangan vaksin. Kemudian dari beberapa negara yang sudah melakukan pengembangan vaksin di awal, terutama SARS-CoV-1, MERS atau Ebola, jadi mereka sudah punya platform dulu atau kita sebut catatannya gitu loh Mbak. Jadi SARS-CoV-1 pernah hampir mau menjadi pandemi dan itu sempat dibuatkan juga kandidat vaksinnya. Nah saat ini begitu muncul SARS-CoV-2, cetakan atau template dari para peneliti atau researcher vaksin itu sudah punya. Jadi ini juga mempercepat. Tambah juga tadi ada emergency use. Jadi ketika ini terjadi pandemi,
skema emergency use bisa digunakan. Jadi seperti itu, Mbak. Baik. Jadi bagaimana pemirsa penjelasan dari Bio Farma dan juga Prof tadi juga sudah cukup menjelaskan atau belum? Kita akan masih terus mendalaminya, tetap bersama kami karena sesaat lagi komunikasi yang terbuka soal program vaksinasi oleh pemerintah menjadi isu utama. Talk show akan kembali. Gaya itu bebas sesukamu. Perlu semangat? Ngetren. Nggak ribet. Nggak mahal. Gaya itu penting. Belanja di DFT. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona di Indonesia, kita memang perlu mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga jarak satu sama lain dan tetap tinggal di rumah. Kita juga perlu memiliki prosedur klinis yang tepat, yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, juga memakai masker setiap kali keluar. Siapapun. Penularan virus corona bisa disebabkan oleh droplet saat bersin, batuk, dan saat bicara. Bahkan, banyak juga orang yang menularkan tanpa menunjukkan gejala. Jadi, saat kita semua menggunakan masker, berarti kita sedang melindungi mereka yang ada di sekitar kita. Dan mereka juga melindungi kita. Sehingga kita semua aman. Pakailah masker. Memang saat ini masker tidak mudah untuk didapat. Namun, kita juga bisa memakai masker buatan sendiri yang bermanfaat untuk kita. Bahkan bisa juga kita berikan secara gratis kepada orang lain yang membutuhkan. Dan kita bisa membuat masker sendiri dengan cara yang mudah dan nyaman digunakan. Saya pakai masker, Anda pakai masker. Saya melindungi Anda, Anda melindungi saya. Anda sehat, saya sehat. Lakukan bagianmu, saya lakukan bagian saya. Looking for the overlap. Alba inside. Astonishing! This is not just a dream, it's a wet dream. Ini mendingan yang ini apa ini depan gambar paling nomor satu ini apa ini ya. Program Wisata Aqua untuk menemani malam Anda. Kapal Sabir dan Kapal tinggi 9483 ini ditangkap oleh bakal TNI karena masuk wilayah Indonesia di perairan Natuna Utara. Menyajikan lebih banyak peristiwa nasional yang digali lebih dalam. Dapatkan banyak informasi penting. Ini
proteksi diri. Dapat digunakan berkali-kali sehingga lebih ekonomis dan membantu para medis agar tidak kekurangan masker medis. Untuk menggunakan masker kain, kita harus disiplin menjaga kebersihan masker kain tersebut. Baik itu kita membeli, membuat sendiri, atau mendapat secara gratis. Yang harus diperhatikan adalah cuci masker kain terlebih dahulu sebelum memakainya. Dan keringkan sampai kering. Setelah kering, disetrika untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di masker kain tersebut. Dan setelah itu kita dapat gunakan kembali. The MNTV. Siap, terima kasih masih setia bersama kami pemirsa di Trans Show. Pemirsa, sebelum tayangan ini, tim iNews Research membuat survei di sosial media iNews. Pemerintah akan menggelar vaksinasi COVID-19. Menurut Anda seperti apa? Kita sudah mendapatkan total hampir 40.000 responden. Yang pertama di akun sosial media Twitter, 18% responden tidak sabar divaksin dan 82% lainnya tidak bersedia divaksin. Rupanya masih banyak yang tidak bersedia divaksin. Kita lanjutkan dengan survei di Instagram, pemirsa. Responden yang tidak sabar divaksin sebanyak 55% dan 45% tidak bersedia divaksin. Sementara di akun sosial media YouTube, 23% responden tidak sabar divaksin dan 77%-nya tidak bersedia divaksin. Ya, pemirsa, ternyata masih banyak, tidak hanya di Twitter, Instagram maupun YouTube, kebanyakan masyarakat Indonesia masih ragu-ragu untuk bisa divaksin. Ibu, ini menjadi jawaban ya maupun jawaban masyarakat begitu. Ternyata masih banyak yang ragu-ragu. Ini karena memang tidak percaya dengan vaksin itu sendiri atau ada alasan lain sih? Sebetulnya kalau saya lihat ini kurangnya edukasi. Oke. Ya, kita harus lebih mengedukasi pada masyarakat bahwa vaksin itu bisa dilihat dan ini agak aman. Tapi tentu balik lagi itu akan tunggu bulan Januari, tidak mungkin untuk Desember dilakukan. Karena semua orang menunggu hasil dari Bio Farma. Dan Bio Farma itu sudah kita bangga ya ada Bio Farma sebagai yang memproduksi vaksin di Indonesia. Satu-satunya mungkin kita bilang saat ini ya. Jadi saya bangga, terus kita sangat percaya pada Bio Farma. Ya nggak sembarangan penelitian mereka itu. Jadi tunggulah, sabar sampai bulan Januari kita lihat dari reportnya atau analisis nanti oleh Badan POM yang bisa memutuskan untuk adanya emergency use authorization. Jadi kalau dari publik sendiri perlu diluruskan, jangan tidak setuju oleh vaksin ini, tapi sebaiknya sabar menunggu untuk hasil yang lebih baik. Ya, Kita kembali ke positive thinking ya, ya. positif. Baik, kita kembali ke Pak Bambang. Begitu Pak Bambang, ini kan banyak sekali kekhawatiran dari masyarakat, begitu ya. Nah, apakah ada bocoran Pak, ada titipan sesuatu tidak yang dikatakan oleh pemerintah kenapa harus November, kenapa tiba-tiba berubah jadi Desember? Ada apa ini Pak sebenarnya? Boleh dong Pak di-share? Iya, makasih Mbak Lydia. Sebetulnya mungkin tujuan dari pemerintah baik ya, karena kasus corona ini terus meningkat setiap harinya. Tapi saya kira ada catatan kecil buat dari yang disampaikan dari pemerintah bahwa ini tetap akan menunggu hasil emergency use authorization-nya dari vaksin yang akan digunakan. Kemudian satu lagi ya mungkin perlu saya sampaikan bahwa uji klinis vaksin Sinovac ini itu dilakukan secara global multisenter di 5 negara. Mungkin sudah disampaikan juga ya sebelumnya, ada di Brazil, Bangladesh, Turki dan Chili. Jadi nanti datanya ini akan digabungkan dari seluruh center. Jadi tidak hanya Indonesia. Kemungkinan itu selesai di akhir Desember. Juga di beberapa negara yang cepat gitu. Nah, memang untuk vaksin yang dilakukan di Indonesia itu
direncanakan awal Januari Inter Freeport akan selesai. Jadi kalau di total jumlah relawan di Brazil, Indonesia, Turki itu lebih dari 15, hampir 20.000. Baik. Jadi itu. Baik, ya ini senada juga dengan yang dikatakan oleh Presiden meminta keputusan vaksinasi jangan tergesa-gesa dan mengesampingkan efektivitas dan keamanan. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini di nomor 2-kan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah itu tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya. Meskipun kita ingin dipercepat, tapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan. Iya, Prof, apakah tadi pernyataan Presiden sudah cukup memberikan atau mengobati kekhawatiran dari masyarakat ataupun publik atas sikap pemerintah tersebut? Ya, Presiden sangat benar dan kita sangat mendukung pemerintah ya, dari publik ini sangat mendukung ya. Jadi tapi kita harus betul tetap bersabar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, itu sama semua. Kita mempunyai sikap yang sama, tunggu sampai bulan Januari ya, kita tenang dulu, tunggu sampai Januari, beri kepercayaan pada masyarakat, sementara kita tunggu edukasi. Edukasi ini jangan sampai ada gap komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan nakes. Sebaiknya kita bersatu, padu, mengadakan edukasi bahwa vaksin ini penting, sehingga pada akhirnya di bulan Januari sudah ada interim report, kemudian Badan POM bisa misalnya mengeluarkan emergency use authorization, baru dilakukan. Itu akan baik hasilnya. Baik, itu penting agar masyarakat pun mengerti apa itu vaksin dan bagaimana prosesnya. Pemirsa, sejumlah negara sedang mengembangkan vaksin COVID-19, 44 diantaranya tengah dipantau WHO. Mana saja vaksin yang akan menjadi yang terdepan? Sejumlah negara tengah mengembangkan vaksin COVID-19. Terdapat 44 kandidat vaksin yang telah melalui tahap uji klinis dan dipantau oleh WHO. Siapa saja yang terdepan? Vaksin Sinovac buatan Sinovac Biotech China. Vaksin ini telah diuji klinis di sejumlah negara seperti Brazil, Turki, dan Indonesia. Perusahaan pengembang vaksin ini juga membangun fasilitas untuk memproduksi hingga 100 juta vaksin per tahun. Vaksin Pfizer dan BioNTech. Vaksin ini dikembangkan oleh Amerika dan Jerman serta telah diuji cobakan kepada 44.000 relawan di berbagai wilayah di dunia. Vaksin Moderna dikembangkan oleh Amerika Serikat. Vaksin ini telah diuji cobakan kepada 30.000 relawan pada Juli 2020. Vaksin AstraZeneca dan Universitas Oxford telah diuji coba di Brasil dan Afrika Selatan. Vaksin yang ditargetkan diuji cobakan kepada 50.000 relawan ini dihentikan sementara karena terdapat relawan yang mengalami reaksi misterius yang belum dapat dijelaskan. Selanjutnya, vaksin Sinopharm. Vaksin buatan perusahaan asal China Wuhan Institute of Biological Products dan China National Pharmaceutical Group ini telah diuji coba kepada 15.000 relawan di Uni Emirat Arab. Ya, segala upaya sudah disiapkan pemerintah, bahkan lembaga Bio Farma pun sudah mengeluarkan sekuat tenaga untuk bisa memberikan yang terbaik untuk negara dengan melawan COVID-19 ini. Terakhir, Pak Bambang, bagaimana apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat atau pemirsa di sini yang masih ragu-ragu atau tidak mengerti begitu apa itu vaksin dan manfaat vaksin? Iya, Mbak Aprilia. Jadi konteks dari emergency use authorization ini bukan berarti semua prosesnya dipercepat.